Halo guys, Pak Jokowi semakin menjadi bulan-bulanan para netizen setelah terjadinya aksi besar-besaran yang dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia dan juga aliansi masyarakat. Tetapi pada saat di demo Pak Jokowi malah ke Papua dan berjoget di sana. Dan hal ini membuat para netizen semakin geram. Dan bahkan Pak Jokowi disebut sebagai presiden pecundang. Untuk itu langsung saja kita simak videonya terlebih dahulu seperti apa. Dulu ada orang yang katanya saya kangen di demo karena apa? Karena untuk kontrol pemerintah. Biji kontrol. Kalau di demo sama mahasiswa, di demo sama mahasiswa kabur dia ke Papua. Dah ampun. Punya pemimpin bengek pisan kayak begitu. Bukannya nyari solusi buat kondisi negara yang lagi morat-marit kayak begini. Begitu dia kagak tahu diri lagi, kagak tahu diri. Orang mah kalau kagak becus pimpin negara, udah turun, mundur, tau nggak mundur? Nih mundur begini, mundur. Begitu, kagak tahu diri. Udah gagal mengurus negara, masih aja dengan segala cara pengen banget berkuasa. Ampun. Maknya ngidam apa sih dulu ya? Maknya ngidam apa dulu ya? PA ampun. Jokowi, Miss Juliet, dasar presiden pengecut. Kamu lari, katanya dulu rakyat harus berdemo, rakyat harus ngeritik, harus ini nih. Saya rindu di demo. Setiap ada demo lo kabur, lo sembunyi di gorong-gorong, ya kan? Kamu joget-joget sana, joget-joget sini, joget-joget situ. Kamu ngeledek, ya? Ngeledek rakyatmu. Kamu badok semuanya itu dari rakyat. Kamu badok mau apa? Mentang-mentang semua struktur negara ini dikuasai sama kamu. Kamu bebas buat suka hati. Ingat, hukum alam itu akan mengerikan. Sekarang lu boleh menghancurkan Indonesia ini. Tapi Tuhan tidak akan tidur. Sampai kapanpun kamu mau sembunyi kemanapun, lari kemanapun, hukuman dari Tuhan akan menyertai kamu. Selamat. Betul. Pertama, dihancurkan dan berusaha menghancurkan di depan mata publik Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah jelas dihancur leburkan oleh keinginan penguasa, dalam hal ini ya yang kurus itu. Yang kedua, Mahkamah Agung pun juga dihancur leburkan oleh perintah yang kurus itu juga. Dan yang ketiga adalah KPU, yang ketua KPU-nya doyan esek-esek, dan itu sudah bisa dibuktikan di putusan DKPP, termasuk kaitannya nanti juga Bawaslu. Jadi komplitlah kerusakan negara ini diatur dari lembaga-lembaga konstitusi yang sifatnya oleh perintah si kurus dengan mengedepankan anaknya supaya duduk, walaupun anaknya kosong otaknya, tidak punya kemampuan kapasitas. Kalau dulu kita dengar bahasa bahwa yang satu itu pedagang pisang goreng, hanya cukup berbisnis di pisang goreng, tidak mau berpolitik, itu pun juga sempat ditanya anaknya, tidak mau mengikuti jejak orang tuanya, tapi faktanya sekarang ini menabrak aturan dan pura-pura modelnya bego. Kayak orang bodoh, kayak begitulah modelnya kira-kira. Nah, sekarang martabak juga sama. Dari penjual martabak sekarang mau duduk juga menjadi pejabat penting di negara kita. Nah, inilah masalahnya. Kenapa kami ini semua melakukan satu gerakan yang sifatnya ini memberitahukan kepada publik bahwa negeri ini bukan tidak sehat, tapi sakit. Negeri ini sangat sakit. Negeri ini dengan dipimpin oleh orang kurus, berantakan semuanya di sini ini. Maka tidak ada alasan kalau masih presiden terpilih tanda kutip, ya artinya keterpilihannya ini halal apa tidak, ya kita nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Ini masih juga tadi disinggung oleh Mas Edi Mulyadi
bahwa kalau si kurus sakit hati dibilang petugas partai, lah masa iya Prabowo itu dibilang petugas Jokowi? Ini juga masalah gitu loh. Nah, tidak cukup menghancurkan lembaga konstitusi yang sangat luar biasa. Saya anggap ini mulai dari Mahkamah Konstitusi, mulai dari Mahkamah Agung, mulai dari juga KPU, Bawaslu dan jajaran yang lain, tidak cukup. Sekarang mau menciptakan DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yang artinya presiden nanti di bawah dia. Rusak ini negeri sudah. Komplit rusaknya sudah negeri ini. Terus mau dibawa kemana? Gitu loh. Saya kira para tokoh, para pakar, termasuk juga DPR, MPR, dan semua pemerintah ini mengerti kemana arahnya. Tapi kenapa mereka bungkam? Ingat, kalian ini pasti mati. Ingat itu. Pasti ada yang namanya siksa alam barzah, kubur. Ya, baik khususnya di dunia sebelum mati sampai kalian juga mati. Silakan kalian menjadi penjilat yang luar biasa, membolak-balikkan surban sampai tebal, dai sampai hitam, silakan. Tapi kalau isi hatinya itu jilat, ya kan? Apalagi melawan kehendak Allah, tadi juga disebutkan oleh Prof. Egi bahwa sudah melanggar sumpah di Undang-Undang Dasar, sudah tidak lagi berlaku adil, maka kehancuran ini akan datang. Keinginan kita, mudah-mudahan Allah menjaga rakyat yang baik gitu loh. Bagi mereka-mereka yang culas ikut serta dalam kebiadaban atau skenario-skenario si kurus ini, semoga cepat digulung dan biasa, maksud saya begitu. Tapi rakyat yang baik, yang benar dilindungi, harapan kita begitu. Jadi saya kira tadi sudah penjelasannya cukup luar biasa. Nah, tinggal sekarang ini saatnya setelah PG ada KM 50 yang harus kita bongkar juga kebohongannya, kejahatannya, kesadisannya, siapa di balik ini semua. Yang poinnya CCTV. Saya kira itu aja. Terima kasih karena waktunya. Kamu sadar nggak? Ternyata RUU Watimpres Dewan Pertimbangan Presiden akan diganti nama menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dan kabarnya ini isunya nih, ini bukan sekedar ganti nama, tapi kekuasaan si ketua Dewan Pertimbangan Agung ini akan disejajarkan dengan presiden. Ngerti kan artinya sejajar ya? Jadi mereka punya power yang sama nih antara ketua DPA dengan presiden. Dan siapa calon ketua DPA-nya? Yes, Jokowi. Dan isunya wajib diketok nih palunya nih, disahkan sesegera mungkin, secepat-cepatnya. Jadi pikiran bodoh aku nih, kalau ada ketua DPA yang kekuasaannya sejajar dengan presiden, buat apa ada pemilu? Buat apa ada pemilihan presiden? Toh ketua DPA-nya aja yang kekuasaannya sejajar, main dicalonkan-calonkan gitu aja. Padahal pemilihan presiden itu udah ngabisin dana triliunan loh. Jadi inilah yang namanya akan ada dua matahari kembar. Maksudnya itu apa? Ya sama-sama saling berkuasa. Apa enggak nantinya bakalan repot ya kalau ada dua kekuasaan yang sama gitu. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Jokowi yang terhormat, presiden kita saat ini, tidak percaya dengan Pak Prabowo yang akan memimpin negara? Atau ada agenda-agenda lain ya? Wallahu a'lam bishawab. Aduh, ini mah namanya Jokowi 3 periode, tapi versi malu-malu. Revisi Undang-Undang Watimpres akan membuat Dewan Pertimbangan Presiden berubah jadi Dewan Pertimbangan Agung. Dan secara jabatan akan setara dengan presiden yang tadinya cuma 9 jumlahnya, sekarang boleh tidak terhingga nggak terbatas. Dan kita sama-sama tahu Dewan Pertimbangan Agung ini akan menjadi kendaraan Joko Widodo pasca demisioner di Oktober besok nanti. Dia nggak punya partai, dia nggak punya perusahaan besar, ya dia akan main-mainan politiknya lewat Dewan Pertimbangan Agung dengan masih ngatur-ngatur Prabowo dan anaknya Gibran di kekuasaan nanti. Di podcast Bocor Alus yang terbaru bahkan dibilang undang-undang ini dibahas cuma dalam waktu 5 menit. Gila nggak tuh? DPR ini emang cuma tukang cap stempel kekuasaan doang, nyanyian lagu setuju kalau kata Iwan. Ini gimana para partai nggak nurut? Rencananya DPA ini akan dijadikan Prabowo sebagai tempat merangkul tokoh-tokoh besar, termasuk mereka-mereka yang kemarin kalah di Pileg. Jadi disediain tempat. Revisi Watimpres ini akan mengubah beberapa hal, termasuk yang krusial adalah pertama, namanya Watimpres jadi Dewan Pertimbangan Agung. Dan yang kedua, dia akan setara dengan presiden. Dan aneh kan? Ketiga, jumlahnya yang tadinya 9 sekarang boleh tidak terbatas. Dan jelas ini sungguh bikin gemuk dan makan anggaran yang nggak guna, nggak penting. Ini makin-makin, di jalan makin banyak mobil teta. Kemarin cuma RI 1 sampai sekian, sekarang RI 1 sampai RI 1000. Dan tahu nggak sebabnya apa? RUU ini kan menguntungkan eksekutif, tapi dijadiin RUU inisiatif DPR RI. Dan akhirnya apa? Jokowi ketika ditanya, kebiasaan, cuci tangan, bilang gini, tanyakan saja ke DPR, kan DPR yang membuat. Ini DPR memang penjilat semua isinya. Giliran RUU penting kayak masyarakat hukum adat, undang-undang TPKS,
terus PPRT dibahasnya lama banget. Ini undang-undang yang ngasih tempat kekuasaan semakin otoritarian, kok cepet banget dibahasnya, 5 menit doang loh. Dari RUU One Team Press ini, kita sudah bisa membayangkan betapa di zaman Prabowo nanti, kekuasaan akan semakin gemuk, pengen merangkul segala golongan, pengen meniadakan oposisi, dan tentu saja kita mengarah ke otoritarian. Apalagi DPA ini adalah nomenklatur yang dipakai saat Orde Baru. Aduh Pak Jokowi, katanya mau kembali ke Solo. Lagi pula kan anak Bapak udah jadi wapres. Masa nggak percayaan? Emang gitu sih. Kadang orang tua kalau sama anaknya belum dewasa suka nggak percayaan. Ya termasuk Mas Gibran. Ke kantor bawanya mainan. Gimana sih? Belum dewasa ya? Yap, semakin mengerikan apa yang menjadi permainan Pak Jokowi. Semakin terlihat kehausannya terhadap kekuasaan, apalagi terkait dengan DPA ini yang dibentuk, yang posisinya sejajar dengan presiden. Benar kata Mbak tadi bahwa buat apa ada pemilu kalau ada yang namanya DPA yang sejajar dengan presiden. Kan buang-buang anggaran, buang-buang waktu. Dan kemudian DPR juga sudah kemasukan angin. Saya kira sudah tidak pantas lagi disebut sebagai perwakilan rakyat. Saya kira rakyat tidak mempunyai lagi tempat untuk mengaduh keluh kesah karena semuanya sudah menjadi musuh rakyat. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira saya tidak panjang lebar dan semoga ada manfaat dari video yang saya up. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga kalian sehat selalu, tetap berjuang demi keadilan, lawan kezaliman, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.